adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, membahas tentang macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kurang lebih 8 macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada gerak berputar, kemudian yang kedua ada menggelinding, yang ketiga ada jatuh, yang keempat ada memantul, yang kelima mengalir, yang keenam mengapung, yang ketujuh melayang, dan yang kedelapan ada tenggelam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang gerak berputar. Nah, gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Nah, contohnya di sini adalah gerak berputar pada kipas angin. Kalian bisa perhatikan bahwa kipas ini bergerak mengelilingi titik porosnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pergerakan kincir angin. Nah, kincir ini bergerak juga mengelilingi porosnya. Ini adalah contoh dari gerakan berputar. Kemudian gerak yang kedua ada gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Nah, kalian bisa perhatikan pada roda sepeda ataupun roda mobil ini. Nah, kedua roda ini bergerak secara berputar, namun berputar berpindah tempat, sehingga roda ini disebut dengan menggelinding. Kemudian, gerak benda yang ketiga yaitu jatuh. Jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Nah, contoh benda jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kalian bisa perhatikan, buah yang semula berada di atas, kemudian jatuh sehingga berada di bawah. Nah, ini adalah contoh dari benda yang jatuh. Kemudian selanjutnya, gerak yang keempat yaitu gerak memantul. Nah, gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras, akan bergerak berbalik arah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini, ada seorang anak yang sedang bermain bola, di mana bola ini melakukan gerakan memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada benda elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Kemudian selanjutnya, gerak yang kelima adalah gerak mengalir, di mana gerak mengalir ini adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu ketika kita menuangkan air dari tiko ke dalam gelas. Nah, kalian bisa perhatikan air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian gerak benda yang keenam yaitu gerak benda mengapung. Nah, suatu benda dikatakan dapat mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah, kalian bisa perhatikan perahu ini berada di atas permukaan air, sehingga perahu kertas ini kita sebut dengan mengapung. Nah, kemudian gerak benda selanjutnya yaitu ada gerak benda melayang. Suatu benda dapat kita katakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Nah, contoh benda yang dapat melayang adalah telur. Nah, kalian bisa perhatikan telur ini melayang di dalam air. Telur ini berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Kemudian gerak benda yang ke-8 adalah tenggelam. Suatu benda bisa kita katakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Nah, contoh benda yang dapat tenggelam adalah batu. Nah, ini adalah batu yang berada di dasar air yang tenggelam. Nah, itulah 8 jenis atau 8 macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak, gerak benda ini dapat terjadi tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi gerak benda itu, yang pertama adalah berat benda. Nah, anak-anak, gerak benda ada yang dipengaruhi oleh berat benda.
Sebagai contoh yaitu pada laju mobil dan laju kereta api. Laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api, karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Kemudian, hal yang kedua yaitu dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Nah, anak-anak, walaupun memiliki jenis bahan dan berat yang sama, kecepatan benda yang jatuh dapat berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan luas permukaan benda. Misalnya, kain atau kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada kain yang dilipat atau kertas yang diremas. Kemudian hal yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda. Nah, bentuk permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk menggelinding. Dan semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda tersebut menggelinding. Kemudian hal yang keempat yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan lintasan. Nah, benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus dibandingkan dengan lintasan yang lebih kasar. Contohnya yaitu bola pingpong lebih mudah menggelinding di lantai daripada di jalan yang berpasir, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas